Kali ini kita akan melihat betapa liciknya Christian Prince. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwata fillah, alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan dari seluruh para nabi yang diutus, Tuhan dari seluruh alam raya ini, makhluk-makhluknya, tumbuhan, dan segala hal yang ada di atas bumi ini. Di beberapa waktu yang lalu ketika saya membahas tentang kanonisasi Alkitab, yang tepatnya lebih kepada varian-varian di dalam Alkitab, saya kemudian mengajak menantang mereka semua untuk berdialog, khususnya para apologet Kristen di Indonesia, tapi sampai sekarang belum ada yang menanggapinya. Ya, mudah-mudahan saya akan ada waktu dan kesempatan untuk membahas itu lagi, dan ada jadwal insyaallah nanti di Geraha Mu'allaf itu akan diadakan sesi berikutnya, tentunya penjabaran lebih terperinci lagi, dan semoga antum semua sekalian yang menyimak bisa ikut nimbrung di sana di channel Geraha Mu'allaf. Sekarang kita akan coba membahas atau melihat bagaimana Christian Prince bersiasat dengan licik. Saya akan tunjukkan videonya kepada antum semua. Antum akan lihat bagaimana dia membawakan hadis tentang Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah. Lalu setelah kita melihat videonya itu, maka selanjutnya kita akan membantahnya seperti lazimnya yang kita lakukan, membantah Christian Prince. Dan by the way, kalau ada yang berharap saya mengambil topik yang lain, saya harus tekankan bahwasanya saya punya niat untuk membuat ini menjadi 100 buah video sebagaimana yang dilakukan oleh Farid. Dan antum bisa lihat video-video Farid yang sudah membantah sebenarnya Christian Prince, tapi video-video yang lama, sehingga saya fokus ke video-video baru dari Christian Prince. Dan juga beberapa channel muslim setahu saya seperti SC Dakwah dan lain-lain juga telah menerjemahkan video daripada Farid itu. Itu saja, tanpa berlama-lama kita lihat saja video dari Christian Prince, dan jangan berhenti di situ, tunggu saya menjabarkan dan menjelaskannya. Tafadhalu. So the Muslims believe that this black stone is a living stone. In different hadith, Muhammad, he says it is the right hand of Allah. Actually, as long as I mention this, let me see if I can find the reference so a Muslim will not say, how come he did not show this hadith? You know them. We show all the reference, and yet they say he's lying. And for sure, the Muslim, they will say to you, oh, this is not accepted hadith, etc. As usual. Here we see the reference. The book is Majma' al-Zawaid, volume number 3, page number 242. Here it says, Al-Hajar al-Aswad, Yaminullahi fil ard. It is the right hand of Allah in earth. And the other hadith it says, هو يمين الله عز وجل يصافح بها خلقه. So it is the right hand of Allah. He shake hands with it those who he created them. You know, and he is saying here that this hadith, the last one, is sahih, for it is, and the men of the hadith are trustworthy. The first hadith, the one it says the black stone is the right hand of Allah on earth, is rejected. The other one, which is reported by At-Tabarani, where it says it is the right hand of Allah and he shake hands with it, and then he says, and this is reported in the book of Majma' al-Zawaid, page number 3, verse page number 242, and the one who reported this hadith, Abdullah ibn al-Mu'ammil, and he is trustworthy, and Ibn Hibban said he might make mistake, you know, but all the men in the hadith are trustworthy and sahih. And always, you know, you need to ask yourself,
Those things, they don't come from the middle of nowhere. Obviously, there's roots of them to believe that the black stone is the right hand of Allah. Baik, sekarang kita akan tanggapi apa yang disampaikan oleh Christian Prince yang sebenarnya bukan penjabaran tetapi sebuah praktek kelicikan menurut saya. Nah, sekarang kita analisis dulu ya apa yang dimana sumber yang dia pakai untuk mengatakan Hajar Aswad itu adalah tangan Allah Subhanahu wa taala. Di video ini saya sudah screen capture ya. Ini adalah sumber yang dipakainya yaitu dari www.islamweb.net. Nah, ini adalah sumbernya. Al-Hajarul Aswad Yamin Kalamul Ulama Anhu Islam Web Markaz Al-Fatwa. Nah, di sini di Islam Web ini website sudah lama ya, tapi saya pikir masih ada dan kita sekarang coba cari di Google masih ada tidak websitenya. Nah, di pencarian saya di Google masih ada ya di sini Al-Hajar Aswad Yamin Kalamul Ulama Anhu Islam Web Markaz Al-Fatawa. Nah, kita artinya kita akan cari sumber seperti sumber yang dia sampaikan sehingga kita tidak dianggap mengada-ngada atau berbohong ya. Sikap kita sebagai seorang muslim itu anti berbohong apalagi berdusta demi kemuliaan Tuhan. Nah, itu sangat tidak beradab dan tidak pantas ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat apa isi daripada artikel ini. Jadi ini artikelnya. Nah, di sini saya ingin perlihatkan kalian dulu, sengaja saya perbesar supaya jelas ya. Ini artikelnya pada tanggal 29 bulan 10 2002. Sekarang kita bandingkan dengan yang di video ya, supaya tidak dianggap kita mengada-ngada dengan isi websitenya atau artikelnya. Nah, ini yang di video Christian Prince. Tanggal 29 bulan 10 2002. Jadi sama ya, fix ya. Jadi artikel yang nanti saya akan jabarkan ini persis sama dengan apa yang disampaikan oleh Christian Prince. Oke, sekarang kita langsung masuk saja ke artikel dari yang ditampilkan oleh Christian Prince ini. Kita sudah fix bahwa ini adalah artikel yang dipakainya untuk membuktikan bahwasanya di dalam dari sumber ini ada hadis yang berkata yaminullah ya, dan hadisnya sahih ya, bahwa Allah itu Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah dan hadisnya itu sahih. Nah, sekarang kita lihat dulu di sini. Ini sebenarnya website ini bagus ya. Website ini sebenarnya isinya adalah tempat fatwa atau pusat daripada fatwa. Nah, ada pertanyaan biasa di sini, lalu ada jawaban. Ada soal dan ada jawaban. Nah, di sini ditanyakan Assalamualaikum dan seterusnya Siha Mawarda Ibn Abbas Al-Hajar Aswad Yaminullah fil ard wa syukran. Dan di sini menanyakan tentang sebuah athar atau hadis Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil ard. Ya, Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi. Nah, kemudian dijawab di sini tentang hadis ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi amma ba'd. Sini jelaskan Al-Hajarul Fa'athar Al-Hajarul Aswad Yaminullah fil ard. Ya, hadis ini tentang Hajar Aswad ini tangan Allah di bumi, akhrajahu Ibnu Razzaq mauqufan ala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, diriwayatkan dari Abdul Razzaq secara mauquf dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wa akhrajahu Ibnu Asakir fi Tarikh Damsyiki an Jabir, dan juga diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Ibnu Asakir dalam Tarikh Ad-Damsyiki dan dari Jabir. Nah, sekarang kita lihat. Nah, hadis ini kata ulama di sini di depan kita ya, di depan daripada apa yang disampaikan oleh Christian Prince tadi. Di sini terang dikatakan ya, dan tidak dibaca oleh Christian Prince. Qala Ibnul Jauzi, hadis la yasih. Hadisnya tidak sahih. Nah, lihat dia menggunakan artikel Islam, dipelintirkan kalimatnya, padahal di depan kita dia memanfaatkan orang-orang yang tidak ngerti bahasa Arab untuk bisa terbawa dengan perkataannya. Dan di sini dikatakan waqala Ibnul Arabi hadis batil. Hadisnya batil, ya. Kemudian dia mengatakan ya, Syekh mengatakan
hadis yang di atas ini mungkin dhaif, tapi yang di bawah ini sahih. Nah, kita lihat ya, yang di bawah ini sahih juga atau tidak, dhaif atau sahih, kita lihat ya. Yang ini wa dzakarahu Albani fi dhaifah. Nah, untuk yang ini juga wa dzakarahu Albani dhaifah, ini juga dimasukkan ke dalam buku daripada Syekh Nasruddin Albani yang berjudul Silsilah Al-Hadis wa Dhaifah wal Mawdu'ah, bahwa hadisnya itu dhaif. Wa rawahu Tabrani fil Awsat bil lafaz. Nah, hadis ini juga ini diriwayatkan juga di dalam Tabrani di dalam Al-Awsat. Cuman lafaznya agak sedikit berbeda ya. Wa huwa yaminullah azza wa jal yusafihu biha khalqah. Ya. Jadi hadis ini juga ya, wa huwa yaminullah azza wa yusafiha bihi khalqah. Qala Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid 242 jilid buku ketiga. Qala Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid, dan ini yang dijadikan dalil oleh Christian Prince ini, bahwa ini dibawakan di dalam Majma' Az-Zawaid buku ketiga halaman 242. Nah, di sini lagi kelicikannya muncul lagi ya. Kelicikannya muncul lagi. Dia katakan bahwasanya hadis yang ini sahih ya. Kalau yang ini dhaif yang di atas, yang ini sahih. Terus dia membacanya wa fihi Abdullah, ini dia enggak baca lagi. Dia enggak baca lagi. Cuman dia bilang saja hadisnya sahih gitu aja ya. Jadi itu kelicikannya. Nah, saya bacakan biar antum sekalian paham. Nah, untuk yang ini riwayat daripada Tabrani ini di dalam Al-Awsat ya, wa huwa yaminullah azza wa jalla yusafihu biha khalqa. Al-Haythami mengatakan, ini sebenarnya membantah keras ya. Wa fihi, di dalam ini, dalam hadis ini, dalam riwayatnya itu, dalam sanadnya ada seorang yang bernama Abdullah bin Mu'mal ya. Abdullah bin Mu'mal. Nah, Ibnu Hibban berkata, yukhti wa fihi kalam. Orang ini, Abdullah bin Mu'mal ini, salah satu perawi di dalam sanad hadis ini, perawinya itu tidak bisa dipercaya, atau lemah, atau dhaif, yang menyebabkan hadisnya itu juga dhaif gitu. Paham ya? Jadi hadis ini adalah hadis yang dhaif dari awal sampai akhir penjelasan. Pertanyaan besarnya, dari mana Christian Prince mengatakannya sahih? Nah, kita lanjut. Wa baqiya, nah ini ada kata baqiya, dan sisanya. Jadi saya jelaskan sedikit, sanad itu kadang ada beberapa rawi. Jadi dari fulan ke fulan ke fulan ke fulan ke fulan sampai kepada nabi atau sampai kepada sahabat. Nah, di sini dijelaskan dengan jelas bahwasanya salah satu rawinya atau fulan yang dimaksud itu adalah Abdullah bin Mu'mal. Ini tidak sahih, dhaif ya, tidak bisa diterima kabarnya. Oke, ini ini kita lihat ya. Kita lihat sini Abdullah bin Mu'mal. Jadi website ini bagus. Website ini berjudul Hadis Transmitters hauramani.com. Jadi kalau dulu kita biasa kalau belajar ilmu jarah wa ta'dil atau ilmu rijal, itu kita harus cari di buku satu-satu, dicari namanya. Kalau sekarang sudah bagus, ini sudah bisa langsung ada mesin pencari, sehingga kita bisa langsung lihat orangnya itu seperti apa, apakah bisa dipercaya atau tidak. Nah, Abdullah bin Mu'mal sebagaimana di yang tadi, yang ini, Abdullah bin Mu'mal ya. Di sini dengan jelas dikatakan dhaif ya, laisa bil qawi. Nah, ini sama. Jadi baik di Sunan Kubra dikatakan bahwa rawi atau periwayat hadis yang ini dia lemah atau tidak bisa diterima, tidak kuat. Kalau di sini juga dikatakan bahwasanya dia Ibnu Mu'mal dhaif, dia tidak bisa dipercaya atau lemah.
Gitulah. Jadi ini yang dimaksud dengan takhrij hadis, yaitu ilmu seperti critical text ya. Kita harus melihat dulu apakah hadis ini sahih atau tidak, itu dengan bidang studi ilmu tersendiri. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya ini adalah sebuah bentuk kelicikan dari Christian Prince. Artikel yang dengan jelas-jelas menerangkan bahwa hadis ini sahih, hadis ini dhaif, dia anggapnya sahih, diputar balikannya fatwa bahwa itu sahih hanya dengan mengandalkan kebodohan daripada para penontonnya. Di sini dijelaskan dengan sangat gamblang tentang kenapa itu bisa dhaif, tapi itu juga tidak diungkapkannya. Maka apalagi yang bisa kita katakan selain sebuah kelicikan. Untuk tambahan ikhwani fillah, salah satu statement dalam keterangan di website Islam Web itu adalah bahwasanya hadis itu ada di dalam buku daripada Ad-Dhaifah. Ad-Dhaifah itu adalah gelaran dari kitab daripada Syekh Nasruddin Albani yang berjudul Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaif wal Mawdu'ah. Buku ini adalah buku karya daripada Syekh Nasruddin Albani yang berisi tentang hadis-hadis dhaif yang lemah dan hadis-hadis palsu. Dimasukkan semuanya ke dalam buku ini. Dan hadis yang tadi tentang Hajar Aswad adalah tangan Allah ada di dalamnya. Kesimpulannya adalah, dan saya ingin sampaikan kepada antum sekalian, bahwasanya Christian Prince mengandalkan kebodohan orang dan memperdayainya, yang sampai sekarang kita tidak tahu motifnya apa. Selain hobi menghujat, hobi berbohong, di mana itu semua adalah bentuk-bentuk ketidakilmiahan, bentuk-bentuk keterbelakangan rasional yang pada akhirnya membawa kita kepada kesimpulan bahwasanya dia tidak lain hanyalah sebuah anekdot. Bagi saya dia tidak lebih dari mata'ul gurur, perhiasan-perhiasan dunia yang tidak perlu kita serius terhadapnya, cukup kita tahu saja dan tidak mesti kita anggap serius. Demikian ikhwani fillah, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.